Persoalan distribusi air bersih di wilayah utara Kota Makassar terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar, William Laurin, mengkritik jajaran direksi PDAM yang dinilai masih kerap menyampaikan alasan berulang di tengah keluhan warga yang tak kunjung teratasi. Keluhan tersebut mencuat dalam agenda reses William Laurin di daerah pemilihan, Dapil. 2. Krisis air bersih disebut menjadi masalah paling menahun yang terus dikeluhkan masyarakat. William mengungkapkan, warga di sejumlah kawasan utara El Nino nih Pak Dewan. Terus ndak El Nino saja kan kering. Sekarang masuk di El Nino, bagaimana kondisi masyarakat di utara sekarang, Pak? Tentang menyangkut air atau menyangkut apa? Air. Iya, ini kan juga ada kadang-kadang itu bahasa klasik dari penjajaran PDAM. Ketika lagi musim kemarau ini dibilang debit air yang kurang. Ketika Iya. misalnya musim hujan dibilang lagi ada bermasalah pompa atau pipa. Ini jawaban selalu klasik. Kita sekarang tidak butuh alasan, yang penting sekarang terrealisasi sehingga masyarakat mendapatkan haknya, yaitu air bersih. Kalau berbicara El Nino memang secara global, tetapi disinilah fungsinya jajaran direksi ini harus lebih berpikir 10 langkah ke depan, karena ini merupakan satu komitmen bahwa ada semua sistem perencanaan bagaimana mengatasi hal-hal yang menjadi bencana bersama, seperti misalnya adanya El Nino yang berkepanjangan. Jadi pola-pola jajaran direksi ini harus berpikir jauh ke depan untuk mitigasi-mitigasi yang dilakukan dalam rangka adanya misalnya kemarau panjang dan sebagainya. Ini. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman video amatir yang menampilkan seorang pemuda merintih kesakitan di rumah sakit RS Pajonga Daengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pemuda tersebut diduga menjadi korban pembusuran anak panah, busur, hingga tertancap di telapak tangan kiri korban. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu 24 Mei dini hari sekitar pukul 1.25 WITA. Korban diidentifikasi bernama Aji Febrianto, 20. Seorang warga Kelurahan Patalasang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Ia diduga menjadi korban kebrutalan sekelompok pengendara motor. Saat dikonfirmasi di kediaman orang tuanya di Jalan Palantikang pada Senin 25 Mei, korban yang masih mengalami trauma. Aji menceritakan, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan pulang ke rumah usai mengonsumsi minuman keras jenis tua, balo, di sekitar wilayah Patalasang. Namun di tengah jalan, tepatnya di dekat SMK Yapta atau ruko bekas Alfamidi yang sudah lama tutup, perjalanannya mendadak dicegat oleh kelompok pemotor. Ada sekitar 10 sepeda motor berboncengan yang mencegat saya. Langkah pemerintah Kota Makassar menata kawasan Jalan Veteran Utara agar bebas dari pasar tumpah akhirnya membuahkan hasil maksimal. Penertiban aktivitas bongkar muat serta pedagang sayur mayur yang selama puluhan tahun menggunakan badan jalan dan trotoar di sekitar Pasar Kubis dan lorong sekitar berlangsung lancar tanpa hambatan berarti pada Minggu dini hari 24.05. Upaya penataan yang dilakukan Pemkot Makassar lewat pihak kecamatan bersama tim gabungan berlangsung tertib, aman, dan humanis. Tidak ada kericuhan maupun gesekan antara petugas dan pedagang. Pendekatan komunikasi yang intensif serta edukasi persuasif menjadi kunci keberhasilan proses penertiban tersebut. Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arif menegaskan bahwa penataan dan penertiban aktivitas pedagang di kawasan sepanjang Jalan Veteran Utara dan Pasar Kubis Kecamatan Bonto Ala yang dilakukan pemerintah Kota Makassar berlangsung kondusif dan tanpa gesekan. Ali Gauli Arif mengatakan proses relokasi dan penertiban berjalan baik berkat kesadaran para pedagang serta pendekatan humanis yang dilakukan pemerintah bersama tim gabungan.
Alhamdulillah penataan berjalan kondusif. Tidak ada gesekan karena semua dilakukan secara kolektif dengan mengedepankan komunikasi dan menjaga ketertiban serta keamanan warga. Pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor, AHM, Muhammad Kiandra Ramagipa, siap melesat kencang hadapi tantangan baru pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026 yang dimulai akhir pekan ini pada 21 hingga 24 Mei 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya, Spanyol. Musim ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Ramagipa setelah tampil impresif pada European Talent Cup (ETC) tahun lalu. Keikutsertaan Ramagipa pada ajang yang sebelumnya bernama FIM Junior GP ini menjadi tahun kedua di Eropa bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team. Pebalap berusia 16 tahun ini akan mengendarai Honda NSF 250 Harway dengan nomor balap 32, nomor yang membawanya mencetak sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang meraih kemenangan di ETC. Musim lalu, Ramagipa menutup kompetisi ETC di posisi kelima klasemen akhir dengan raihan 2 kemenangan dan 1 podium tambahan. Selain itu, dirinya juga menempati posisi ke-8 pada Red Bull Rookies Cup. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi di Catalunya, sirkuit yang akan menjadi seri pembuka Junior GP 2026.